dalam hari yang khusus, hari yang membuat dunia bisa diselamatkan, umat manusia bisa ditebus. Kami merayakannya ya Tuhan, dalam ketertundukan, dalam kerendahan hati, karena hari yang kami rayakan gambaran sempurna dari kerendahan hati. Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, begitu rendah hati menjadi manusia yang serba terbatas. Dan bukan hanya jadi manusia, tapi manusia yang hina, bukan dari golongan berada, bukan dari golongan bangsawan, apalagi raja. Menjadi manusia sederhana, bukan hanya sederhana, bahkan kemudian mati mengenaskan, sehingga kematian-Mu menebus kami. Dan karenanya dalam kerendahan hati, ketertundukan kami mau datang kepadamu, merayakan karya salib-Mu yang luar biasa. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari Jumat Agung yang kami rayakan. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami oleh kuasa Kudus-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita buka kitab kita dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, 6 sampai 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memahami dan taat. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan, dan karenanya judul khotbah saya, mengapa Yesus mati di kayu salib, dan itu yang saya ingin paparkan bagi kita sekalian. Langsung slide yang ketiga saja. Ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus adalah rencana Allah, Missio Dei. Dia bukan sesuatu yang dadakan begitu, bukan sesuatu yang kebetulan gitu, bukan juga sesuatu yang kecelakaan. Maka maksudnya Missio Dei ini berarti misi dari Allah Tritunggal. Nah, misi dari Allah Tritunggal, kalau dia bukan kebetulan atau kecelakaan, berarti dari sebelum dunia diciptakan sudah ada dalam rencana Allah, sudah ada dalam pikiran Allah. Tetapi itu bukan berarti bahwa jatuhnya manusia ke dalam dosa juga bagian dari rencana kehendak Allah. Ini yang mesti dibedakan. Manusia jatuh dalam dosa, Adam maksud saya jatuh dalam dosa yang karenanya membuat semua manusia jatuh dalam dosa, bagian dari pilihan Allah. Kemahatauan Allah bahwa sebelum dunia diciptakan manusia akan jatuh bukan berarti sama dengan penetapan Allah begitu. Allah Maha tahu bahwa manusia ketika diberikan pilihan akan memilih yang buruk, tetapi bukan berarti bahwa kemudian Allah yang merencanakan itu. Nah, karena dia Maha tahu, dia tahu pilihan-pilihan manusia, tetapi dia tidak terlibat dalam pilihan-pilihan itu. Nah, dalam pemahaman kemahatauan Allah sebelum dunia diciptakan, Allah mengetahui manusia akan begitu, dan karenanya Allah kemudian mendesain rencana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mesti berbuat apa. Dan dalam kekekalan Allah sudah merencanakan akan mengirim anaknya yang tunggal, pribadi kedua Allah Tritunggal, untuk jadi manusia. Maka ini adalah misi Allah
yang bisa dikatakan terbesar begitu ya, bahkan melampaui penciptaan, melampaui creatio Dei. Nah, misi ketiga yang akan Allah kerjakan adalah nanti di akhir zaman kedatangannya kembali. Jadi sejarah dunia dimulai dari penciptaan, kemudian penyelamatan, dan kemudian nanti akhir zaman. Nah, karena dia bagian dari misi Allah, maka bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Dan misinya adalah inkarnasi Kristus. Kristus yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, karenanya walaupun kematian itu demi menebus kita, walaupun kematian itu demi menebus umat manusia, tetapi it's not about me, it's not about me, it's not about me. Di banyak gereja yang memberikan penekanan pada individu-individu yang datang, seakan-akan pesan Injil itu it's about me, it's about me, it's about me. Sehingga kemudian membangun umat yang hanya peduli pada dirinya sendiri, dan bahkan menganggap Tuhan sebagai pelayan yang bisa dia perintahkan. Kita klaim kalau yang sakit sembuh dalam nama Yesus, mau kita klaim dengan suara besar sekalipun, memangnya Tuhan tunduk pada klaim-klaim kita? Kan tidak. Tuhan hanya tunduk pada dirinya sendiri dan firman-Nya, hanya pada itu. Maka kalau yang kita klaim tidak sejalan dengan kehendaknya, dengan firman-Nya, Tuhan tidak akan lakukan. Dia tidak tunduk pada apapun yang kita klaim. Karenanya jangan sampai disesatkan dengan iman saja, karena iman sebiji sesawi saja akan memindahkan gunung. Lah kalau gitu, kalau memang kita punya iman sebiji sesawi, silakan pindahkan saja gunung. Ada nggak yang pernah memindahkan gunung? Sepanjang sejarah konon cuma satu, gereja sampah di Mesir, yang ketika mereka menghadapi aniaya besar, kemudian mereka berdoa suatu Tuhan nyatakan mukjizatnya, maka kemudian ada satu gunung yang pindah. Sepanjang sejarah, dan itu pun legenda ya, secara historis bisa dibuktikan atau tidak kita tidak tahu. Jadi sepanjang sejarah 2024 sampai sekarang ini kekristenan berada, belum pernah selain kejadian itu gunung pindah. Karenanya teks itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Kalau dipahami secara harfiah, tersesat kita jadinya, gitu ya. Karenanya mesti paham bahwa iman berarti justru tunduk pada kehendak Allah. Nah, ketika Tuhan bilang iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung, bukan dalam pengertian positive thinking. Pokoknya kalau gue pikirin begini jadi. Bukan, itu positive thinking. Dan ketahuilah Tuhan tidak akan tunduk pada itu. Tuhan tunduk pada firman-Nya sendiri, pada dirinya, pada firman-Nya. Nah, karenanya ini yang mesti jadi catatan kita sekalian. Nah, kembali tadi bahwa misi Allah adalah inkarnasi Kristus. So it's not all about me, it's not all about me, it's not all about me. Kalau di reverse, it's not all about you, it's not all about you, it's not all about you. It's all about Him, it's all about Him, it's all about Him. Harus selalu seperti itu. Bukan mengenai kita atau ibu bapak, tapi mengenai Dia. Inilah center dari pusat dari pengajaran Kristiani. It's all about Him. It's all about Him. It's all about Him. Nah, karenanya slide berikutnya, kematian Yesus adalah penebusan bagi umat manusia. Ya, di sini kita ditebus. Dan mengapa kemudian kematian Yesus adalah penebusan bagi umat manusia? Karena Alkitab menyaksikan hanya dengan itu manusia bisa ditebus. Mengapa hanya dengan begitu? Pertama, yang mau ditebus adalah manusia, maka Allah harus jadi manusia. Kalau yang mau ditebus gajah, Allah akan jadi gajah, kira-kira begitu. Tapi karena yang mau ditebus adalah umat manusia, maka Allah harus jadi manusia. Yang kedua, karena yang mau ditebus adalah orang-orang yang berdosa, manusia ditebus dari dosa, maka yang menebusnya harus dijadikan berdosa. Yang ketiga, karena dalam perjanjian lama penebusan dosa adalah dengan pengorbanan, maka Allah yang jadi manusia harus dikorbankan. Tidak bisa tidak. Inilah prinsip dasarnya.
Maka kemudian ketika ia mati, ia menjadi sumber keselamatan. Bukan efforts kita, bukan good deeds kita, bukan upaya perjuangan kerja keras kita sama sekali. Ini catatan yang mesti kita perhatikan betul-betul. Walaupun nanti tidak berarti bahwa kalau begitu mari kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Paulus pernah menyinggung itu. Karena itu marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Kau bukan karena perbuatan baik. Nah kalau kayak begitu dia salah paham tentang keselamatan. Mengapa keselamatan itu penebusan dari dosa? Berarti diambil dari dosa. Kalau diambil dari dosa, maka orang yang diambil dari dosa sudah tidak tinggal lagi di dalam dosa. Kalau kita sudah ditebus diambil dari dosa, maka kita tidak tinggal lagi di dalam dosa. Dan kalau kita tidak tinggal lagi di dalam dosa, berarti perbuatan-perbuatan dosa tidak punya tempat lagi dalam kehidupan kita. Nah ini prinsip dasarnya. Nah sekarang saya mau berbagi yang hari ini secara khusus ingin bagikan. Slide berikutnya, mengapa salib? Slide berikutnya, mengapa salib? Ya saya dapat ini dari salah satu Facebook account tentang ancient civilizations. Dan ada cerita tentang ini dan saya ambil sendiri gambarnya. Di grup itu diceritakan bahwa kematian Yesus historis, fakta historis. Karena pertama ada 4 saksi. Yaitu keempat Injil. Dan kemudian keempat Injil dikutip oleh tulisan-tulisan kuno. Dan yang ketiga, tulisan-tulisan di luar Alkitab juga mencatatnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah Yesus bohong disalib itu dongeng. Maka sebetulnya kalau ada orang yang berkata Yesus disalib itu dongeng, justru dia yang sedang berdongeng. Kalau ada yang berkata Yesus disalib adalah dongeng, justru dia yang sedang berdongeng. Kenapa? Karena berarti dia sama sekali mengabaikan aspek-aspek historis. Dan berarti dia tidak intelektual. Dan berarti dia percaya pada pseudoscience. Mengapa? Karena tidak ada seorang sejarawan manapun, ahli sejarah, historians yang akan mengatakan ini dongeng. Tidak akan ada. Kalau minggu yang lalu saya katakan bahwa kebangkitannya disaksikan 500 orang lebih dalam 1 Korintus 15. Dan secara hukum itu menegaskan bahwa kebangkitannya sah secara hukum karena 2-3 orang saksi saja saksian itu sah, apalagi kalau yang menyaksikan lebih dari 500. Maka kebangkitan Yesus jelas juga historis. Nah sekarang saya mau menjelaskan ini jelas historis karena pertama ada 4 saksi yang mencatatkannya. Yang kedua ada banyak tulisan yang mengutip kesaksian keempat saksi, keempat Injil kanonik. Yang ketiga, ada banyak tulisan di luar Alkitab yang menceritakan penyaliban ini, termasuk dalam catatan sejarah kerajaan Kekaisaran Romawi. Saya juga punya satu buku ditulis oleh sejarawan Romawi namanya Sueton atau Suetonius kalau dilatinkan. Dia menceritakan tentang Kristus yang mati tersebut. Josephus misalnya juga sejarawan Yahudi, kemudian juga Philo. Nama-nama yang saya sebut ini semua mencatatkan kematian Yesus. Sehingga dengan kata lain kalau dia bilang bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi misalnya Barnabas atau Yudas Iskariot diubahkan mukanya, maka justru itu adalah dongeng. Itu adalah dongeng. Slide berikutnya. Nah, mengapa salib? Ada yang berkata, haruskah Pak Asigor disalib, Pak Pendeta? Bagaimana misalnya kalau dia mati kecelakaan? Bukankah poin pentingnya yang penting mati? Bagaimana kalau dia mati tua? Kan yang penting dia harus mati. Tetapi saya tidak menemukan argumentasi itu dalam Alkitab. Saya tidak menemukan argumentasi bahwa kematian apapun menjadikan sah pengorbanan Yesus. Di dalam Alkitab saya tidak menemukannya. Nah sekarang kita akan telusuri satu persatu. Untuk dosa, Taurat biasanya memerintahkan pelemparan batu hingga mati. Yang pelemparan batu. Maka kalau perhatikan Yesus mau dilempari batu, berarti Yesus mau dihukum mati sebetulnya. Yang berarti ada pelanggaran atas Taurat yang layak untuk dihukum mati.
Nah, dalam kasus Yesus bukan pelanggaran moral. Dalam kasus Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Waktu dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, orang Yahudi mengerti bahwa Yesus maksudkan dia adalah Yahweh, begitu. Karena aku ada itu ego eimi dalam bahasa Ibrani-nya ehye asyir ehye, yang diindonesiakan aku adalah aku, jawaban Yahweh ketika Musa bertanya, nanti kalau bangsa Israel bertanya namamu, aku mesti jawab apa? Yahweh berkata ehye asyir ehye, aku adalah aku. Yang Yunani cuma dua kata, ego eimi. Dan itu kemudian Yesus gunakan waktu menyebutkan sebelum Abraham ada, aku ada. Prin Abraham genestai ego eimi. Sebelum Abraham aku ada. Nah, kata ego ini itu adalah ehye asyir ehye, yang berarti Tuhan mau berkata dialah Yahweh itu. Karenanya mau dilempari batu karena dianggap memuja, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kalau teman-teman kita yang bukan orang percaya nanya di mana bukti Yesus berkata dia adalah Allah, yang direct ngomong Yesus adalah Allah, tidak ada. Mengapa? Karena Yesus menyampaikan indirect saja, tidak langsung saja. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Maka saya teringat perkataan Pak Ahok beberapa waktu yang lalu dalam kesaksiannya. Hanya dua kemungkinan ketika ada orang berani berkata seperti tadi. Pertama, gila. Yang kedua, memang dia benar-benar Allah. Nah, kita timbang-timbang dalam pemahaman kita, mana yang lebih mungkin? Gila, tidak mungkin Yesus gila. Karena dalam banyak cerita yang dikisahkan dalam keempat Injil, justru menunjukkan Yesus sangat memperdayakan akal budinya. Banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan, Yesus ambil dari latar belakang Yahudi, dari latar belakang yang lain, yang menunjukkan Yesus belajar. Dan kemudian dia gunakan untuk memberitakan Injilnya. Nah, karenanya kalau ada yang berkata bahwa ini bukan Yesus, katakan justru yang kamu katakan itu dongeng. Yang benar adalah Yesus adalah benar mati di kayu salib. Nah, ketika Yesus mau dilempari batu, berarti ditemukan bahwa Yesus bersalah menurut Taurat, dan kesalahannya bukan moral, tetapi kesalahannya karena dianggap menghujat Allah dengan menyamakan diri dengan Allah. Itu ada ayat-ayatnya, boleh dicatat saja. Nah, yang berikutnya, ternyata di Ulangan 20-22 ada hukuman di atas tiang atau di atas pohon. Ayatnya berkata begini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Bahasa Yunaninya ets itu tiang dari kayu atau juga berarti pohon. Maka beberapa baik English translations maupun German translation ada yang menerjemahkannya on a tree, pada sebuah pohon. Nah, kata ets itu bisa berarti pohon, bisa berarti kayu, ya, jadi tiang yang dari kayu. Dengan kata lain, sebetulnya hukuman salib itu adalah hukuman yang memang sudah ada dalam Taurat, dan panduannya adalah itu, setara dengan hukuman mati, sepadan dengan hukuman mati. Nah, yang sepadan dengan hukuman mati apa? Menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, gitu. Ya, jadi setelah dihukum mati, kemudian digantung di atas tiang, begitu. Nah, kita nggak perlu ributkan apakah tiangnya salibnya. Oh, di sini nggak ada ya. Kita belum ada salib rupanya di sini. Jadi salibnya bisa seperti begini, bisa juga seperti ini. Itu bukan persoalan. Bukan persoalan. Ada yang kepalanya cuma sedikit, ada yang kepalanya panjang, ada yang huruf T, gitu. Ya, itu cuma varian-varian yang insignifikan. Nah, kemudian yang menarik kalau kita lihat ayat 23-nya, nah ini poin pentingnya yang menjadi dasar mengapa disalib. Nah, ini mungkin boleh tayangkan ya. Tolong tayangkan Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23. Sudah? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga.
Kalimat berikutnya bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, cukup di situ saja. Ngeri ya, ngeri. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus disalib, Yesus berada di bawah kutuk. Yesus dikenai kutuk. Dan siapa yang mengenai kutuk? Bapaknya sendiri. Makanya kita jadi mengerti kenapa ketika dia disalib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia dijadikan kutuk oleh bapaknya sendiri. Dan ini kemudian dikutip oleh siapa? Oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Boleh tayangkan juga? Galatia 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Ibu Bapak perhatikan kalau teks ulangan tadi hanya pada kayu, ini tambahkan salib. Mengapa? Karena konteksnya pada saat itu sudah jelas kayu salib gitu ya. Tapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia mengutip Ulangan 21-23, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia memparafrase ucapannya. Tetapi kalau tadi kita lihat pada teks yang ada di Ulangan, maka Allah yang mengutuknya, begitu ya. Kalau di sini hanya dikatakan terkutuklah, tapi kata terkutuklah sebetulnya terimplikasi di dalamnya bahwa yang mengutuk adalah Allah. Nah, dalam gramatika ini disebut dengan passive divine atau passivum divinum, begitu. Kalimat pasif tanpa subjek, yang subjeknya adalah Allah. Maka di sini ketika dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, bukan manusia lain yang mengutuknya karena dia mengutip Ulangan, tetapi adalah Allah. Dan karenanya ini mengerikan sekali. Tidak ada yang lebih mengerikan lagi daripada ini. Dan kalau kata Paulus, untuk apa menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Dengan cara Yesus dijadikan kutuk. Boleh kembali ke slide saya? Nah, Bapak yang terkasih, slide kedua mungkin berikutnya. Ya. Pada zaman Yesus, penyaliban dianggap sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nanti akan ada penjelasan lebih panjang. Dan karena dia sangat mengerikan, maka dia hanya diperuntukkan bagi para budak dan penjahat terburuk atau enemy of the state, begitu. Mengerikan. Bayangkan Allah jadi manusia, tidak berdosa, tapi dihukum dengan cara yang sangat mengerikan. Caranya sangat mengerikan, tapi kemudian status sosialnya juga jadi hina sekali. Dianggap sama dengan para budak, dianggap sama dengan penjahat terburuk, dianggap sama dengan musuh negara. Nah, kematiannya bisa makan waktu berhari-hari. Ya, bayangkan pakunya nggak mungkin di sini. Kalau pakunya di sini, ini bisa merobek tangan, ya. Kalau pakunya merobek, tapi pakunya itu di sini karena ada 2 tulang di sini dan dia bisa menahan tubuh, gitu. Jadi bukan di sini. Kalau ini tidak akan kuat menahan karena bisa robek. Ya, ini kan begini, ya. Ini kan begitu ya. Jadi kalau di sini kan dia akan lolos, tapi kalau di sini selain ada di sini, ini di sini. Gitu ya. Jadi dia akan menahan. Nah, kalau dia hanya disalib, matinya MPP, mati pelan-pelan. Tetapi kalau dia sudah dipukuli, dicambuk dengan kejam terlebih dahulu, maka matinya bisa lebih cepat. Dan ternyata kepada Tuhan diperlakukan yang seperti itu, bukan sekedar disalib. Tapi dari sejak penghakimannya dia diludahi, bukan hanya mocking, bukan hanya mentalnya dilecehkan, jiwanya ditekan,
tapi juga fisiknya, mulai diludahi, ditampar, dipukul, dicambuk, dikasih mahkota duri yang konon mahkotanya lumayan panjang begitu, menusuk ke sini. Bayangkan sakitnya, mungkin tidak tembus tengkorak gitu, tapi paling tidak menggores bagian-bagian kepala begitu. Sehingga karenanya menjadi wajar ketika Tuhan disalib tidak lama mati. Nah, untuk memaksimalkan dampaknya, penyalipan seringkali terjadi di sepanjang jalan raya umum atau area yang mudah terlihat. Tujuannya apa? Pelajaran bagi masyarakat, bagi rakyat. Jangan pernah jadi musuh negara. Jangan pernah jadi penjahat terburuk. Jangan jadi penjahat kelas kakap, musuh negara. Nah, berikutnya, apa yang terjadi ketika disalibkan? Bangsa Romawi biasanya membiarkan mayatnya membusuk atau dimakan oleh burung bangkai, apalagi di Timur Tengah gitu ya. Kalau ibu bapak sering nonton misalnya Animal Planet itu, maka burung bangkai di padang pasir itu kan selalu menanti entah binatang atau manusia yang kemudian mati gitu. Bahkan kalaupun belum mati tapi sudah mulai kelihatan tidak lagi bertenaga, bisa juga langsung dimakan oleh burung bangkai. Jadi dibiarkan sampai membusuk begitu atau dimakan oleh burung bangkai. Tidak diragukan lagi bahwa ketika Yesus keluar masuk Yerusalem, Matius, Markus, Lukas menyebut Yesus hanya ke Yerusalem sekali, tapi Injil Yohanes mengatakan Yesus berulang kali masuk ke Yerusalem. Nah, kalaupun dia cuma sekali, pasti dia sudah pernah melihat penyalipan itu terjadi, dan dia melihat semua proses itu. Sehingga makanya kita jadi mengerti waktu di Taman Getsemani dia berdoa, ya Aba, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya seminggu kemarin mengajar kelas doktoral di STT Injil Indonesia Surabaya, jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dalam kondisi lagi agak kurang fit, suara saya makin kacau jadinya. Tapi karena sudah saya iakan, ya saya harus kerjakan tanggung jawab saya mengajar S3 dari jam 4 sampai jam 10 malam 5 hari non-stop. Nah, dalam kelas itu kemudian saya sedikit menyinggung hal ini, menyinggung terkait penyalipan. Saya menyinggung terkait penyalipan bahwa penyalipan menjadi kisah yang mengerikan, tapi sisi yang lain jadi tontonan. Mengapa? Karena tadi ditempatkan di jalan-jalan ramai, di tempat-tempat yang mudah terlihat, orang banyak lalu lalang begitu, supaya memberikan semacam efek jerah. Kan kalau kita tanya kenapa di Indonesia masih ada hukuman mati, tujuannya kan kebanyakan kalau banyak para ahli hukum dan aparat supaya menghasilkan efek jerah begitu ya. Padahal efek jerahnya juga tidak dihasilkan sama sekali. Waktu saya studi di Jerman, teman saya dari Peru bertanya gini, Asigor, your country approves pembunuhan ini, hukuman mati. Dia tanya why? Saya jelaskan untuk membawa efek jerah. Dia bilang tapi itu kan tidak manusiawi sama sekali. Saya bilang ya konteks Indonesia memang seperti itu, dan kita kan didominasi oleh agama tertentu yang memang seperti itu. Nah, negara-negara berbasis Kristen mungkin tinggal Amerika Serikat yang masih menerapkan hukuman mati. Negara Eropa tidak ada yang menerapkan hukuman mati. Dan sebetulnya itu sudah tidak tepat lagi di era modern diterapkan. Tetapi di era Yesus, anak kecil sekalipun seperti Lovely, anak saya, anak Pak Wakil Gembala, itu terbiasa melihat orang-orang digantung di kayu salib, cerit-cerit, teriak-teriak, darah bercucuran, segala macam, tontonan yang biasa. Dan sebetulnya ini tidak sehat, membangun kebiadaban sebetulnya. Begitu juga misalnya kalau ada korban di tempat tertentu gitu, anak-anak kecil bisa dengan santainya melihat ayam, sapi, kambing disembelih, menggelepar jadi tontonan yang
biasa begitu, sebetulnya itu membangun jiwa beringas, membangun jiwa yang jadinya biadab gitu. Penyiksaan jadi hal yang sepele. Penyiksaan jadi hal yang sepele. Nah begitu juga dengan anak-anak pada zaman itu. Menyaksikan sekali disalib itu ada yang bisa sampai 100-an orang gitu. Ada yang bisa sampai 100-an orang sekali disalib. Karena ini rutin gitu, rutin. Nah berarti Yesus sudah tahu apa yang terjadi. Sehingga ketika dia memahami misi Allah yang harus dia kerjakan begitu, dia sudah tahu dalam benaknya, dan sebagai manusia dia tahu betapa mengerikannya. Karena dia sepenuhnya manusia dan mengerikan apa yang dia alami atau akan dia alami. Karenanya dia berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena tadi dijadikan kutuk, dan kemudian dia minta supaya, kemudian dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia tahu suatu hari dia akan melalui itu. Nah dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Nah ini yang tadi saya katakan, tidak bisa sekedar mati kecelakaan, apalagi mati bunuh diri, mati eutanasia, mati tua misalnya, tidak boleh sekedar mati. Ibrani 9:27 katakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jika kematian sekedar dengan cara lama apapun bisa menjadi penebusan atas dosa, maka seharusnya kan semua yang mati, kita semua juga akan mati, tertebus juga dosa kita. Kalau logika berpikirnya seperti itu. Kalau Yesus menebus dosa dengan cara mati apapun, maka sebetulnya setiap orang yang berdosa juga ketika mati kan mati, mengalami kematian. Maka itu juga seharusnya adalah penebusan dosa bagi setiap orang. Penyembah berhala, pembunuh, pemerkosa, pencuri, pembohong, pezina, dan segala macam pendosa lainnya sepenuhnya akan diampuni dosanya ketika dia mati. Dia dibebaskan dari segala kesalahan melalui kematian. Dan karenanya secara hukum memenuhi syarat masuk dalam kerajaan Allah. Apa betul? Tentu tidak. Mengapa? Karena di ayat 27 dikatakan manusia mati sekali, tetapi sesudah itu dihakimi. Jelas sekali. Sesudah mati ia akan dihakimi. Jadi kematian kita bukan penebusan kita. Kematian kita bukan penebusan kita, tetapi kematian kita akan berujung pada penghakiman. Berujung pada penghakiman. Jadi bahkan setelah kematian jasmani seseorang, ya kita semua akan dibawa ke dalam penghakiman. Ini berarti hukuman atas dosa lebih dari sekedar mati, lebih dari sekedar kematian. Karenanya kematian saja tidak cukup. Nah ayat 22 dari kitab Ibrani tadi pasal 9 menambahinya, membantu menjelaskan hal ini. Ayat 22 yang berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa? Karena sebetulnya masyarakat saat itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi agama-agama lain saat itu terbiasa mempersembahkan korban, ya, kambing domba, lembu sapi disembelih. Begitu, ya. Bahkan agama-agama sekitar saat itu juga mempersembahkan bayi atau anak perempuan misalnya. Dengan kata lain, semua itu menjadi gambaran sebetulnya bahwa Allah juga akan jadi manusia dan jadi korban dengan ditumpahkan darahnya. Karenanya dosa tidak bisa diampuni sampai seseorang mencurahkan darahnya untuk menutupi pelanggarannya, yaitu sampai anak Allah mencurahkan darahnya untuk menutupi pelanggaran semua manusia. Karenanya hukuman atas dosa adalah kematian melalui eksekusi. Nah jadi sebagai korban pengganti, Yesus harus mati dengan cara yang sama dengan kita, yaitu dieksekusi. Dia tidak mungkin membayar hukuman atas dosa-dosa kita dengan mati dengan cara apapun selain melalui eksekusi, hukuman mati. Dia tidak mungkin mati bunuh diri atau eutanasia, karena itu justru perbuatan dosa kan. Terlepas bagaimana dunia barat, dunia modern memberikan argumentasi untuk bunuh diri secara sukarela atau eutanasia sukarela dan seterusnya.
Betapapun misalnya ada argumen-argumen di zaman modern ini diberikan. Misalnya di Belanda setahun yang lalu saya membaca berita ada seorang gadis 16 tahun karena merasa hidupnya sangat menekan dia mengajukan untuk eutanasia aktif. Diajukan ke gereja, diajukan ke pemerintah, semuanya approve, dan kemudian dia disuntik mati, eutanasia. Dan masyarakat barat banyak yang bersimpati bahkan berempati dengan sang gadis dan kemudian merelakannya. Tetapi biar bagaimanapun tetap ada perintah jangan membunuh. Jangan membunuh itu bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Nah, tidak mungkin mati karena bunuh diri atau eutanasia, karena bentuk ini justru sebuah pelanggaran, bahkan sebuah dosa. Sehingga karenanya kalau Yesus mati bunuh diri, mati eutanasia, maka ini sebetulnya mendiskualifikasi dia sebagai juru selamat. Mengapa? Karena berarti dia melakukan dosa, dan berarti dia harus mati karena dosanya sendiri. Nah, karenanya kematiannya harus eksekusi, di mana darah ditumpahkan. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang hinanya penyalipan. Allah mengizinkan anaknya menderita penyalipan karena itu cara yang sangat memalukan. Tadi saya katakan itulah kematian para penjahat yang terburuk, para budak dan musuh negara. Ini adalah kematian para penjahat dan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, yang dianggap sebagai sampah bumi, sampah masyarakat, bahkan enemy of the state, musuh negara. Makanya tidak ada seorang pun di zaman Yesus yang akan menyombongkan diri, paman gua dihukum mati loh. Gak ada begitu. Gak ada yang bercerita dengan bangga, bapak gua dihukum mati loh, disalib loh. Gak ada yang bangga begitu. Mengapa? Karena itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Begitu juga kita kan, kalau ada saudara kita masuk penjara dihukum, katakan cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun, kita kan gak akan mungkin berkata, hebat loh, paman gua masuk penjara 10 tahun. Kan gak ada ya. Kalau ada, udah begini kan, udah strict gitu. Lebih buruk lagi, Yesus disalibkan di kiri kanannya perampok. Maka orang-orang juga menuduh Yesus sama dengan orang di kiri kanannya. Dan mungkin orang juga menuduh Yesus salah gaul, salah pergaulan. Wah, ini pasti sesama perampok nih, ini sesama penjahat, makanya disalibkan bersama dengan para penjahat. Nah, karenanya saya mau bertanya sekarang, mengapa disalib? Karena salib menghinakan. Tapi bagaimana dia terhinakan? Nah, karenanya pertanyaannya adalah pada rasa malu dulu. Bagaimana rasa malu muncul? Dan mengapa Yesus harus mati secara memalukan? Dalam studi sosiologi atau studi etika, filsafat etika, budaya di dunia itu umumnya dibagi 2, guilt culture sama shame culture. Guilt culture dan shame culture. Yang mana yang Kristen? Yang mana yang Kristen? Guilt atau shame? Harusnya malu. Guilt itu biasanya dibangun dalam kultur yang penuh dengan aturan hukum, legalisme, seperti Yahudi dan seterusnya. Nah, karenanya shame itu sebetulnya dari dalam, malu untuk melakukan ini, malu untuk melakukan itu, malu untuk melakukan yang gak benar dan seterusnya. Tetapi ada 1-2 negara Kristen yang memberikan aturan yang sangat kuat sehingga guilt culture yang muncul. Kalau di Indonesia, dua-duanya kayaknya nggak ada ya. Orang yang pakai rompi oranye saja bisa tersenyum, bangga kan? Kita terakhir dapat berita koruptor kelas kakap ditangkap, tambang timah 2 orang, cantik dan ganteng, korupsinya gila-gilaan, merugikan negara 271 triliun. Nggak ada tuh wajah-wajah berduka. Tapi ketika misalnya kawin pakai jet pribadi, dipamerin jet pribadinya, dipamerin kemewahannya. Ketika nikahnya di Disneyland, saya sampai ngikutin gitu. Karena menurut saya Kristen ini, ya sama lah. Ya Katolik dan Kristen, kita Protestan, ya Kristen gitu. Jadi jangan berpikir orang Kristen lebih baik, bisa lebih buruk, dan itu gila juga 271T.
Sedangkan anggaran DKI saja terakhir yang saya tahu 80-an T 1 tahun. Dia 271 T. Berarti itu bisa buat berapa tahun anggaran seluruh Jakarta? Paling itu bisa buat hampir 4 tahun kan? Bayangkan, hampir 1 periode gubernur uang yang dia sikat dan merugikan negara. Ngeri sekali. Udah gak ada malunya. Misalnya, kita melihat handphone di sini. Kita ambil, bukan punya kita. Ada rasa malu nggak ngambilnya? Seharusnya muncul di pikiran saja tidak boleh. Seharusnya. Tapi kalau mulai muncul di pikiran, tangan mulai begini, walaupun ditarik lagi, tapi ini sudah mulai ada niat, itu sudah kejahatan. Apalagi kalau kemudian ngambil, begitu. Nah ini bukan cuma handphone 271 T, bisa dibayangkan. Nah Bapak yang terkasih, ini penting buat kita tekankan karena cukup banyak dalam konteks kekristenan Indonesia rasa malu, rasa bersalah hampir nggak ada lagi. Orang bisa bebas melakukan berbagai perkara jahat tanpa rasa malu, tanpa rasa salah. Bahkan di konteks gereja sekalipun. Saya mengkritik di medsos saya tentang ada cukup banyak orang yang masih melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau datang ke gereja kok puji Tuhan, tapi kalau kemudian di gereja ambil posisi sebagai pemimpin gereja, kan ngeri sekali. Kalau dia kaum awam, keliru. Tapi yang lebih mengerikan lagi kalau kemudian pendeta, gembala, ketua sinode kemudian melakukan perkara-perkara yang menjijikan seperti itu. Nah, kenapa saya berikan tekanan ini? Karena sebetulnya waktu Yesus mati di kayu salib, maka ia mati secara memalukan, bahkan menghinakan. Dosa seharusnya menimbulkan rasa malu, dan pada dirinya dosa itu memalukan. Maka Yesus kemudian mati secara memalukan, sangat menghinakan, untuk menggambarkan rasa malu, rasa hina yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Maka ketika kita ditebus, maka rasa malu, rasa hina itu harus kuat dalam diri kita, sehingga muncul pun di kepala untuk berbuat yang buruk tidak akan lagi. Nah itu harus kita bentuk di sini. Dan pembentukan itu bergantung pada kita, apakah kita akan membangun hukum bagi diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Contohnya, saya kalau naik motor, saya harus pakai helm dan harus pakai jaket, pakai sepatu, saya nggak pakai sendal. Dan itu sudah saya bentuk sejak saya kecelakaan 2003. Kaki saya di sini hancur begitu karena saya pakai sendal. Sejak itu kalau saya naik motor selalu pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, celana juga harus pakai panjang. Nah, kalau saya melanggar, misalnya saya pakai sendal, langsung ada rasa bersalah di sini, rasa gak nyaman di sini. Apalagi kalau saya naik motor nggak pakai helm, langsung ada perasaan bersalah di sini. Tapi kita coba lihat di luar sana, begitu banyak pelanggaran hukum terjadi. Mengapa? Karena banyak kita tidak membentuk hukum bagi diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Nah, contoh yang contoh yang satu lagi, contoh kecil saja. Tadi saya mandi pagi, terus kemudian pakai handuk di balkon rumah kami ada jemuran kecil gitu, handuk. Nah, saya membiasakan diri menjemur handuk itu mesti saya buka begini supaya cepat kering. Tadi pagi pas mau buru-buru kan kepakainya udah begini, saya taruh begini. Apa yang terjadi? Hati saya nggak nyaman. Saya buka lagi, saya benerin begini. Kenapa? Karena saya menjadikan ini hukum bagi diri saya. Dan ketika saya jadikan ini hukum bagi diri saya, ketika saya tidak melakukannya, ada rasa gak nyaman, malu gitu. Rasa malu. Mungkin juga rasa bersalah. Begitu juga misalnya kalau saya jatuhkan barang gitu. Kalau saya nggak ambil, ada rasa gak nyaman di hati, maka harus saya ambil.
Saya minta tisu untuk jadikan contoh itu. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya sebenarnya kita harus membangun itu. Sejak kita ditebus oleh Kristus, kita harus membangun hukum bagi diri kita sendiri. Nah, sungguh memalukan jika kita dikenal sebagai pencuri, seorang cabul, pezina, pembohong, pembunuh. Dan karenanya jangan ikuti dunia di negeri kita misalnya yang menganggap hal-hal itu lumrah gitu. Oh, saya kan pengusaha, lumrah dong kalau saya berbuat yang seperti itu. Kalau nggak bisa hidup di negeri ini, ya kalau itu engkau akan dihakimi oleh Allah nanti. Kompromimu terhadap dunia akan membuat engkau dihakimi oleh Allah. Tapi harus jelas bahwa segala kejahatan itu kalau kita lakukan itu sungguh memalukan sebetulnya. Sungguh memalukan jika kita dikenal sebagai penyembah berhala, orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tidak menghormati orang tua dan melanggar berbagai macam aturan firman Tuhan. Dosa tidak membuat kita terlihat baik, tidak membuat keluarga kita bangga. Dosa itu memalukan, karenanya kita harus malu terhadap dosa, malu berbuat dosa. Nah, penyaliban memalukan bukan hanya pada saat dia disalib, bukan hanya pada saat dia disalib. Ini jelas sangat memalukan, tetapi bukan hanya waktu disalib. Dalam sebagian besar kasus penyaliban, korban atau tersangka gitu ya, terhukum itu telanjang bulat, hanya boleh mengenakan sedikit kain atau bahkan tanpa kain, dan kebanyakan tidak memakainya sama sekali. Alkitab juga membahas rasa malu karena ketelanjangan. Makanya kita berpakaian baju ini. Sejak jatuh dalam dosa, ketelanjangan jadi memalukan. Nah, bisa dibayangkan Yesus, Allah yang jadi manusia, tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan dan dosa, tapi kemudian disalib dengan cara seperti itu dalam kondisi telanjang bulat. Kalau salib-salib yang kita punya, kalau ada patungnya kan dikasih kain seperti gambar tadi ya. Aslinya telanjang bulat. Sebagai manusia yang biasa sekaligus juga sederhana, bayangkan hinanya Yesus mengalami itu. Bayangkan hinanya Tuhan kita disalib dalam kondisi telanjang. Ada ibunya di situ, ada murid-murid perempuan di bawah. Ada Rasul Yohanes yang masih mengikutinya. Ada banyak penonton yang sebagiannya mungkin menghinanya, dan sebagiannya mungkin perempuan. Bisa dibayangkan hinanya Tuhan saat itu. Pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, jadi manusia yang begitu hina, sederhana, dan kemudian mati di kayu salib dengan cara sebegitu menghinakannya. Betapa besarnya dan dahsyatnya penghinaan yang Tuhan kita tanggung. Ini kita semua. Dan karenanya jangan hinakan balik dengan menganggap remeh Tuhan kita. Jangan hinakan balik dengan menganggap remeh karya salib Tuhan, tapi justru muliakan Tuhan dengan segala bagian kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri untuk